Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masih persamaan diferensial eksak ya atau PD eksak. Jadi kali ini kita akan bahas untuk soal nomor 2. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu soalnya yaitu X ya. Jadi X ditambah dengan Y cos X dx ya. Kemudian ditambah dengan sin X dy. Jadi di sini sin X dy, nah ini dia sama dengan 0. Oke, nah sebelum kita tentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial ini, terlebih dahulu kita akan menguji apakah ini merupakan PD eksak atau bukan ya. Jadi dalam hal ini bagian yang dikalikan dengan dx itu adalah fungsi M, dan bagian yang dikalikan dengan dy itu adalah fungsi n. Jadi teman-teman ingat bagaimana menguji bahwa persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah turunan fungsi m terhadap y ya. Jadi ingat bahwa fungsi M ini kita turunkan terhadap Y. Jadi kita turunkan satu per satu karena M-nya di sini terdiri daripada dua suku. Yang pertama X, kita turunkan terhadap Y hasilnya adalah 0. Kemudian bentuk yang kedua, karena pada bagian ini saja yang terdapat variabel Y, maka bentuk itu saja yang kita turunkan. Di mana turunannya Y adalah 1, jadi pada bentuk itu yang tersisa adalah cos X. Jadi cos X-nya tetap kita tulis ya. Jadi sebagai turunan fungsi M terhadap Y dia sama dengan cos X. Nah, selanjutnya untuk fungsi n-nya sendiri kita turunkan terhadap x. Karena fungsi n-nya adalah sin x, berarti ketika diturunkan terhadap x, maka dia hasilnya adalah cos x. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa turunan fungsi turunan fungsi m terhadap y itu dia sama dengan turunan fungsi n terhadap x, di mana keduanya itu sama dengan cos x ya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa PD ini merupakan PD x eksak. Oke, jadi ini merupakan PD eksak ya. Nah, selanjutnya karena telah terpenuhi bahwa ini merupakan PD eksak, selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial ini. Jadi sebagai langkah yang pertama yaitu kita memisalkan ya, kita misalkan bahwa solusi atau penyelesaian, jadi kita pakai solusi saja. Misalkan solusi daripada PD tersebut adalah fungsi fx, y sama dengan C ya. Jadi kita misalkan bahwa solusinya adalah fungsi ini. Nah, selanjutnya berdasarkan pemisalan ini maka kita mendapatkan hubungan ya. Jadi prosedurnya sama pada soal nomor 1, di mana yang pertama bahwa turunan fungsi f terhadap terhadap x itu dia akan sama dengan m ya. Jadi turunan f terhadap x itu dia akan sama dengan m. Itu hubungan yang pertama. Nah, selanjutnya di sini kita substitusi untuk M-nya itu dia adalah X ditambah dengan Y dikali dengan cos X ya. Nah, sekarang kita mendapatkan turunan fungsi F terhadap X dia sama dengan ini. Ya, jadi sebagai tujuan akhir karena di sini kita akan menentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial ini, di mana solusinya kita misalkan seperti ini. Berarti selanjutnya kita akan menentukan bagaimana rumus daripada fx, y ya sebagai penyelesaian daripada persamaan diferensial tersebut. Nah, di sini kita telah peroleh turunan fungsi f terhadap x itu dia sama dengan ini. Nah, selanjutnya dari bentuk itu masing-masing ruas kita integralkan terhadap x ya. Jadi karena di sini f diturunkan terhadap x, berarti masing-masing ruas kita integralkan terhadap x dengan tujuan untuk do f do x itu dia berubah menjadi fx, y ya. Jadi dia kembali ke fungsi awal ketika turunan ini kita integralkan terhadap x, seperti dia kembali ke fungsi asalnya yaitu fx, y. Nah, ruas kanan juga kita integralkan terhadap x ya. Jadi di sini integral x ditambah x y cos x dx ya. Ingat ketika bentuk ini kita integralkan terhadap x, maka dia konstantanya berbentuk fungsi dalam variabel y. Ya, jadi ingat di sini kita tidak tambahkan dengan c, tapi ditambah dengan fungsi gy. Ya, jadi karena kita integralkan terhadap x, berarti konstantanya dia berupa fungsi dalam variabel y. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil integralnya. Jadi fx, y sama dengan, nah, pertama integral daripada x itu adalah karena x pangkat 1 berarti integralnya adalah 1/2 x kuadrat ya. Lalu kemudian pada bentuk ini karena kita integralkan terhadap x, berarti yang kita integralkan hanyalah cos x. Integral daripada cos x itu adalah sin x ya. Jadi ditambah y-nya tetap kita tulis ya sebagai koefisien. Integral cos x itu dia adalah sin x.
ya, kemudian ditambah dengan konstantanya yang berupa fungsi dalam variabel y, yaitu GY. Nah, di sini kita telah mendapatkan bahwa fx, y sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah Y sin X ditambah GY. Nah, di sini untuk fungsi GY-nya sendiri itu belum kita ketahui bagaimana bentuknya. Di mana untuk fungsi GY kita akan tentukan pada tahap yang kedua. Jadi kita lanjut pada tahap yang kedua dengan menggunakan hubungan bahwa turunan fungsi f terhadap Y itu dia sama dengan N ya. Jadi teman-teman mengingat kedua hubungan ini ketika akan menentukan penyelesaian daripada suatu persamaan diferensial eksak ya. Jadi berdasarkan pemisalan bahwa ini merupakan solusi, maka kita mendapatkan kedua hubungan ini ya. Nah, sekarang pada tahap yang kedua kita akan menentukan bagaimana rumus daripada fungsi GY ya. Jadi dengan menggunakan hubungan ini. Nah, sekarang perhatikan karena di sini kita telah mendapatkan fungsi fx, y dan di sini kita menggunakan turunan fungsi f terhadap y, berarti bentuk ini ya kita turunkan terhadap y. 1/2 x kuadrat kita turunkan terhadap y hasilnya 0, kemudian y sin x kita turunkan terhadap y, berarti yang kita turunkan hanya y. Turunannya y adalah 1, berarti pada bentuk itu tersisa sin x, gitu ya. Kemudian untuk y aksen GY kita turunkan terhadap y, berarti kita tulis G aksen Y. Ya, jadi karena G itu merupakan fungsi dalam variabel Y, berarti ketika diturunkan terhadap Y, kita tuliskan bentuknya seperti ini, yaitu G aksen Y. Nah, ini dia sama dengan N ya, jadi itu dia sama dengan N. Di mana N-nya sendiri dia sama dengan sin X ya, jadi N-nya itu merupakan ini, yaitu dia sama dengan sin X. Nah, selanjutnya lagi perhatikan dari bentuk yang terakhir yang kita hasilkan, sin X-nya dapat kita coret. Berarti yang kita hasilkan adalah G aksen Y sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat bahwa G turunan daripada G itu dia sama dengan 0. Berarti masing-masing ruas dari bentuk ini kita integralkan terhadap Y ya, karena ini merupakan turunan fungsi G terhadap Y. Berarti kita integralkan terhadap Y. Jadi di sini integral G aksen Y dy itu dia sama dengan integral 0 terhadap Y. Jadi sengaja bentuk ini kita integralkan terhadap Y sehingga pada bagian ini karena yang diintegralkan berupa fungsi turunan, berarti ketika diintegralkan maka dia kembali ke fungsi asalnya yaitu G. Ya, jadi itu tujuan kita bentuk ini kita integralkan masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y agar kita menghasilkan bentuk GY. Ya. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan integral 0 terhadap Y dia sama dengan konstan. Jadi misalkan dia adalah GY sama dengan C1. Nah, di sini kita telah memperoleh bahwa fungsi GY itu dia merupakan fungsi konstan, yaitu kita misalkan dia sama dengan C1. Nah, dari kedua hasil ini bahwa kita dapat menuliskan bahwa atau jadi ya, jadi solusinya adalah fx ya, fx, y sama dengan jadi kita tuliskan rumus daripada fx, y yaitu dia sama dengan 1/2 x kuadrat ditambah y sin x ditambah gy. Dalam hal ini gy adalah konstanta C1 ya. Nah, ini dia sama dengan C ya. Jadi sama dengan C berdasarkan pemisalan awal bahwa fx, y sama dengan C. Nah, solusi ini dapat kita tulis menjadi atau solusi ini dapat kita tulis menjadi, kita tuliskan pada bagian ini saja ya, bahwa solusinya adalah 1/2 X kuadrat ditambah Y sin X ya, itu dia sama dengan, nah perhatikan antara C dengan C1 itu merupakan konstanta. Jadi kedua bentuk itu dapat kita satukan, yaitu C dikurang C1 ya. Jadi C dikurang C1 merupakan konstanta baru yang dapat kita ganti dengan K. Ya, jadi sebagai solusi daripada persamaan diferensial ini adalah 1/2 X kuadrat ditambah Y sin X sama dengan K. Oke, itu untuk jawaban soal nomor